guys, balik lagi sama saya Calvin X Prime. Jadi kali ini guys, gua nggak akan bermain Menjixis Gogo dulu. Kenapa? Karena gua mau memberikan kalian ilmu atau insight atau pembelajaran baru tentang Menjixis Gogo guys. Karena kemarin saat hari Sabtu, nggak tahu siang atau sore guys ya, kita kedatangan patch terbaru guys ya, atau updatean terbaru untuk Commander, Sinergi dan lain sebagainya guys. Nah di sini gua akan langsung bacain guys. Bentar ya guys ya, gue udah baca guys, udah sempet baca dan gue langsung berpikir mencari gitu kan apa aja sih yang bisa masuk meta gitu kan. Nah di sini ada hal yang menarik guys, yaitu apa bang, penyelesaian umum yang paling atas guys. Ini akan mempengaruhi kita untuk ke permainan Menjixis Gogo ini guys, yaitu adalah XP yang dibutuhkan untuk Commander menaikkan level 4 5 itu menjadi 3 gold guys. Jadi guys, saat kita naikin hero, naikin level gitu kan. Oh, XP yang dibutuhkan untuk Commander level 4 gitu kan, dari 5 gold guys. Jadi saat kita menaikkan ke level 4 gitu kan, dari 5 gold itu menjadi 3 gold guys. Jadi saat awal-awal gitu kan, yang asalnya itu 5 gold menjadi 3 gold guys. Dan ini akan mempengaruhi banget guys. Mempengaruhi gimana bang? Bukannya itu cuma sedikit bang. Mempengaruhinya itu adalah ke arah Commander Amon. Buat kalian yang suka main Commander Amon, kalian harus berpikir cara ya guys ya, untuk mencari cara bermain Amon yang lebih tepat lagi guys, daripada kalian bermain ke hero gold 1. Kenapa? Karena saat kita itu ya guys ya, untuk mencari hero gold 1 akan menjadi lebih cepat guys untuk naikin level 5 nya. Jadi beres babak lelang itu udah pasti kemungkinan besar bisa ke level 5 langsung guys. Jadi walaupun kalian nggak mengeluarkan uang sepeser pun bisa cepet guys ke level 5. Jadi menurut gua Amon itu nggak akan masuk meta dan akan menjadi masuk gua untuk sementara waktu ya guys ya. Ini mempengaruhi banget, dan ini bisa mempengaruhi untuk si Lancelot guys. Lancelot ini akan menjadi lebih bagus lagi dengan penyelesaian umum ini guys. Jadi Lancelot itu akan menjadi naik, Amon akan menjadi turun guys. Kecuali kalau Amon bisa mencari apa namanya tuh permainan yang baru ya guys ya. Gitu. Oke, di sini kita akan lihat penyesuaian Commander ya guys ya. Ada Valir guys. Valir di buff yang asalnya kalau kita di babak kedua atau Gogo Card kedua ya guys ya, di Gogo Card kedua, kalau kita dapat kartu ungu yang asalnya dikasih 12 gold menjadi 16 gold guys. Nah ini nih guys, yang biru nih, yang biru yang asalnya 18 gold guys menjadi 24 gold. Jadi kalau kalian dapat kartu biru kan level 6 nih saat Gogo Card kedua, kayak pencet kartu biru, kalian bisa langsung naik ke level 7 guys kalau di kartu biru. Dan ini menjadi mempengaruhi banget guys menurut gua ya guys ya, ini mempengaruhi banget untuk Valir. Jadi Valir kemungkinan masuk meta guys, kemungkinan masuk meta dengan Lancelot ya guys ya. Jadi Lancelot dengan Valir ini akan menjadi bersaing guys. Bedanya Lancelot itu akan bersaing di atas di level 10 atau level 9. Kalau Valir bersaingnya itu di awal bisa, di pertengahan bisa, di akhir juga bisa, tergantung Gogo Card. Dan Valir memiliki chance dari Gogo Card kalau Gogo Cardnya itu wangi banget atau yang bisa memperkuat kalian line up-nya ya guys ya. Cuman kelemahan dari Commander Valir ini ya guys ya, belum ada atau jarang orang memberikan combo Gogo Card guys. Maksud combo Gogo Card gimana bang? Jadi antar Gogo Card itu saling terhubung untuk mempengaruhi satu line up guys. Terhubung untuk mempengaruhi satu line up. Yang gua lihat ya guys ya, orang-orang itu bermain Gogo Card-nya, mainin Gogo Card-nya guys ya. Itu yang penting gua naikin level lah. Oh, yang penting gua harus B3 si ini, jadi gua harus ambil inilah. Oh, yang penting gua ambil inilah. Valir itu enggak guys. Valir ini harus ngekomboin Gogo Card. Jadi kalau bisa kalian ngekomboin Gogo Card ini, Valir menjadi Commander paling bagus guys. Untuk di meta sekarang ya guys ya, untuk di meta sekarang. Nah, saat kita lihat Commander selanjutnya yaitu adalah Aurora. Aurora ini kembali ke awal guys.
Jadi saat gua dulu waktu di season 2 itu Aurora, kalau kalian mecahin kristalnya itu dikasih 8 gold. Terus ya gua nggak tahu kapan di nerfnya guys ya. Di nerf menjadi 6 gold kan. Di nerf menjadi 6 gold, lalu kemarin di buff lagi menjadi 7 gold dan tetap nggak masuk meta. Sekarang menjadi ke 8 gold. Menurut gua Aurora di meta sekarang ya guys ya, yang dimana Lancelot gitu kan menjadi naik, Valir menjadi naik, Aurora ini akan ketinggalan guys. Jadi Aurora menurut gua nggak akan masuk meta meskipun dia di buff, kecuali di buff chance untuk memberikan biji ya guys ya. Aurora akan naik guys menurut gua itu, atau enggak equipment lah, atau enggak hero gold 4 lah. Jadi menurut gua ya guys ya, 8 gold ini itu nggak akan gede banget guys. Jadi Aurora ini akan menjadi tetap akan menjadi di bawah walaupun naik sedikit peringkatnya. Yang asalnya menurut gua dia itu ke tier C bisa menjadi ke tier B guys. Gitu. Jadi kalau yang mau main Aurora menurut gua tidak ada salahnya guys. Karena Aurora ini bisa masuk juga atau bisa enggak. Cuman untuk kalian yang suka main push atau kalian suka ingin naikkan rank, menurut gua Aurora ini bisa masuk ya guys ya. Menurut gua Aurora ini nggak masuk. Di sini gue akan memberitahu tentang sinergi guys, yaitu apa bang? Ember Lord ya guys ya. Oke, di sini gue akan kasih lihat ke kalian Ember Lord 246 Ember Lord. Maksud 246 itu apa bang? Jadi kalau kalian nyalain Ember Lord itu hanya 2 hero, terus 4 hero dan 6 hero ya guys ya. Kalau 2 hero yang asalnya 40% menjadi 50% hybrid attack dari hero Ember Lord yang tereliminasi akan dibagikan secara merata kepada hero Ember Lord. Jadi saat pembagian ya guys atau barisan itu menjadi naik menjadi 50%. Nah, kalau 4 hero, kalau kalian mengaktifin Ember Lord dengan 4 hero itu yang asalnya 55% menjadi 60%, cuma naik 5% ya guys ya. Nah, di sini yang 6 ya guys ya. Kalau 6 ini yang asalnya 70%, tetap 70% guys. Jadi menurut gua Ember Lord ini bisa bersaing atau enggak itu tergantung kalian harus memperkuat line up kalian. Kalau kalian bisa dapetin banyak dapetin banyak item gitu kan, kalian bisa main Ember Lord guys. Tapi dengan catatan Ember Lord-nya itu harus 4 ke 1. Kedua, B2-in semuanya. 4-4-nya itu harus B2-in, baru Ember Lord bisa bertahan di mid game gitu. Jadi menurut gua Ember Lord ini bisa bertahan di mid game untuk sekarang. Kalau asalnya guys ya, Ember Lord ini bisa menjadi bagus di late game karena Moskov dan Martis kan B2 itu bisa menjadi apa namanya tuh ngegendong. Cuma karena di sini di buffnya itu dari 2 dan 4-nya ya guys ya, menurut gua dari mid game ini bisa ngebantai juga, asalkan dengan catatan yang tadi guys ya, B2-in semuanya, terus kalian punya item seminimalnya 3 guys, minimalnya 3 gitu. Nah di sini Starwing ya guys ya, Starwing di buff. Jujur guys, Starwing ini gua kurang suka sebenarnya guys. Kenapa? Karena Starwing ini itu beda dengan Starwing itu hampir sama ya sama Dragon Altar kemarin. Nah, Starwing itu kurang suka itu kenapa? Karena nggak ada hero yang bisa jadiin core di early game-nya guys. Jadi Starwing ini bisa di late game asalkan kalian dapetin ya, bisa di late game guys. Tapi kita akan langsung aja bahas apa sih yang di buff gitu kan. Starwing saat kita menyalakan sinerginya itu hanya 2, yang asalnya 250% gitu kan dari petaknya menjadi 300% HP kepada rekan gitu kan guys ya, yang menginjak si petak ya guys ya. Nambah 50 guys, bukan persen ya guys ya, tapi 50 HP guys. Nah, yang kalau yang 400 ke 450 ya nambah 50. Nah, ini kalau 6 guys menjadi 900 HP. Menurut gua ya guys ya, Starwing ini bisa masuk guys. Menurut gua Starwing ini menjadi OP. Asalkan dengan catatan 6. Dan ini menurut gua ya guys ya, Starwing ini cocok diaktifin saat mid game. Jangan di early ya guys ya. Kenapa jangan di early bang? Karena di early guys ya, hero gold 1 dan 2 nya itu nggak ada yang bisa ngegendong guys. Jadi percuma gitu guys, percuma.
Kecuali kalau kalian komboin dengan Doomsworn. Doomsworn kan ada si siapa namanya tuh? Cyclops kan. Nah, Cyclops ini bisa dikomboin dengan Matilda gitu kan, Stargazer-nya aktif, terus dicicil dengan Hanabi gitu kan. Bisa bagus juga itu kalau mau di early. Nah, di sini Luminexus guys. Luminexus di nerf. Yang asalnya mengurangi hybrid defense hero lawan, yang kalau kalian aktifin 2 ya guys ya, aktifin 2, sinerginya itu cuma 2 hero, yang asalnya 20 di hybrid defense menjadi 15 hybrid defense. Kalau 4 dari asalnya 30 hybrid defense menjadi 25 hybrid defense. Kalau kalian aktifin 6 itu kan, yang asalnya 65 menjadi 50. Menurut gua Luminexus ini tetap masih OP guys. Kenapa kata lu masih OP bang? Karena gini guys, jarang di meta sekarang itu orang-orang ngebuka apa yang namanya tuh, ambil item-item defense guys. Kebanyakan itu ambil item-item attack, mau itu hybrid attack, mau itu physical attack atau enggak magic attack guys. Jadi menurut gua Luminexus ini akan menjadi tetap sinergi bagus, apalagi kalau di early game gitu kan, tetap menjadi bagus guys menurut gua guys, asalkan kombonya bener ya. Jadi Luminexus walaupun di nerf, menurut gue masih tetap bagus guys, walaupun tidak semaksimal saat kemarin ya. Di sini Metro Zero guys. Metro Zero, setiap sinergi yang aktif akan meningkatkan hybrid attack sebesar 1,5% menjadi 1% sekarang guys. Hybrid attack sebesar 1,5 menjadi 1% setiap sinergi yang aktif. Jadi menurut gue ya guys ya, Metro Zero ini tetap bisa laku asalkan core kalian ya guys ya, core kalian atau hyper kalian itu bisa B3 atau enggak B2, tapi itemnya itu mumpuni guys, dan kombonya itu bagus. Cuma di sini kalau Metro Zero itu menurut gua akan menjadi cukup kurang diminati ya menurut gua ya. Tapi apakah masih bagus? Masih guys, asalkan jangan diniatin menurut gue guys. Menurut gue ya guys ya, ini menurut gue pribadi, menurut gue jangan diniatin untuk bermain Metro Zero. Kalian main combo yang lain guys. Kenapa bang jangan diniatin bang? Karena gini guys, menjadi 1% kan, kalau kalian diniatin dari awal gitu kan, nabung untuk mencari Metro Zero, kalian akan kalah duluan guys. Jadi menurut gue lebih baik jangan diniatin. Nanti gue akan kasih lihat lagi guys ya, kenapa jangan diniatin. Main Metro Zero bagus guys, asalkan kombonya itu kayak gua kemarin gitu, 6 marksman, Metro Zero nya 8 gitu kan, atau 10 gitu kalau gua dapet biji siapa namanya tuh, biji Stargazer ya guys ya. Jadi menurut gua Metro Zero akan kurang diminati sekarang. Tapi apakah tetap bagus? Tetap bagus guys, tapi menurut gua akan kurang diminati, kurang maksimal aja. Nah di sini guys, cukup menariknya itu apa bang? Hero-heronya guys, hero-heronya cukup menarik banget guys dengan updatean sekarang ya guys. Akan ada perubahan bagus guys. Leslie ya guys ya, Leslie di buff. Yang di sini menurut gue ya, aspiran bisa guys, asalkan kalian bisa manfaatin Leslie atau enggak Fanny. Commander yang cocok yaitu Paquito guys. Kemarin gue itu udah coba-coba guys, Paquito dengan aspiran dengan hypernya itu Leslie atau enggak Fanny guys. Nah maksud Leslie atau Fanny gimana bang? Jadi Leslie Fanny ini kan saat B2 gitu kan, dia akan menjadi sakit banget guys. Jadi dengan Paquito ini cukup bagus, dan Leslie menjadi lebih sakit kan di sini kan. Cuman keminusannya adalah Leslie itu, kalau kalian mau main ke arah Leslie gini ya guys ya, kalau kalian mau main ke arah aspiran dengan core-nya itu Leslie, ambil Coco card apa yang itu yang nambah mana guys setiap dia nge-hit musuh gitu kan, nambah mana. Jadi Leslie lebih cepat untuk nge-skillnya. Jadi Leslie itu damage itu dari skillnya guys, Leslie damage itu dari skill. Jadi menurut gua minus dari Leslie itu adalah nge-skillnya itu lama guys. Jadi saat frontlanernya itu udah pada habis, dia baru nge-skill gitu kan, kebanyakannya gitu guys. Makanya walaupun Leslie di buff, mempengaruhinya itu tetap di Coco card-nya juga guys. Oke. Nah di sini Yuzong guys, Yuzong di nerf guys ya. Gua lupa ya guys ya, sebutin Leslie dari 130 menjadi
140 saat B1. Saat B2 nya 195 menjadi 215. Itu cukup besar guys. Dengan B2 itu cukup besar menurut gua ya. Nah, di sini 260 menjadi 285 kalau B3 nya. Leslie dengan B2 nya saja gitu guys, udah 215 damage dasar guys. Damage dasar loh guys. Bayangin guys, saat di mid game gitu kan, saat musuhnya itu B1 gitu, 3 kali kena skill Leslie itu langsung hilang guys. Bayangin guys, bayangin coy. Jadi menurut gua Leslie cukup bagus asalkan gitu. Jadi menurut gua nanti gua akan cobain guys ya Pakuito dengan Aspiran guys, antara Leslie atau Fanny guys, antara dua itu aja. Jadi menurut gua combo itu bisa dimumpuni untuk sekarang ya guys ya, bisa dicoba. Di sini Yuzong guys, Yuzong di nerf. Physical attack dasar dari Yuzong itu yang asalnya B1 nya itu 230 menjadi 200 guys. Physical attack dasar. Jadi menurut gua Yuzong ini akan turun cukup drastis guys dengan 30 attack dasar. Terus kalau B2 nya 345 menjadi 300. Dan B3 nya 520 menjadi 450 guys. Di nerf gila-gilaan guys Yuzong guys, di nerf gila-gilaan. Cuman gue tetap akan kasih insight ke kalian guys. Walaupun di sini disebutinnya itu hanya damage ya guys ya, tapi ada plus minus, ada plusnya juga dari Yuzong. Yaitu apa bang? Exorcist. Exorcist saat Yuzong menjadi naga ya guys ya, saat dia menjadi naga. Terus saat dia mati kan Exorcist kan aktif, terus dia kan skill itu kan jadi naga gitu kan. Saat dia jadi naga gitu, si hero yang asalnya nyerang dia akan tetap menyerang si Yuzong guys. Jadi Yuzong ini bisa menjadi pertahanan guys. Jadi Yuzong walaupun nggak bisa jadiin core nanti ya guys ya, walaupun nanti nggak bisa ngegendong gitu kan secara untuk gold 5, Yuzong bisa menjadi pertahanan guys dengan exorcism-nya asal aktif ya guys ya. Oke, di sini ada glue guys. Glue physical attack dasarnya itu yang asalnya kalau B1 nya 125 menjadi 110. Kurangnya itu 15 guys. Yang asalnya 190 menjadi 170 dan yang asalnya 250 menjadi 225. Apakah gede bang? Untuk hero gold 3 ini besar guys. Untuk hero gold 3 ini besar. Jadi menurut gua Bruiser nggak akan masuk meta guys. Bruiser akan menjadi kurang guys, karena Glue nggak bisa ngegendong, Yuzong di nerf juga gitu kan. Kecuali gitu Bruiser itu komboin dengan apa gitu, entah itu dengan WM, entah itu dengan Emberlord gitu guys gitu. Jadi menurut gua kalau kalian sengaja bermain ke arah Bruiser masih bagus, masih bagus gak bang? Masih guys. Tapi nggak akan sulit untuk mencari hero core-nya guys. Kalau kalian sengaja untuk bermain ke arah Bruiser, bisa untuk mempertahankan di early-nya, tapi nggak bisa untuk di late game-nya guys. Akan sedikit sulit kecuali kalau kalian komboin dengan biji guys ya. Itu menurut gua. Kalau kalian ada cara yang lain, silahkan komen ya guys ya. Nah di sini guys ada satu menarik lagi guys. Ini yang paling menarik pisan, yaitu adalah Kagura di nerf. Buat kalian yang suka bermain Luminesus Mage, berpikir 2 kali oke? Karena Kagura di nerf guys. Di nerfnya itu apakah besar bang? Kita kalian guys ya. Pengali skill, pengali guys ya, ini kan bukan damage guys. Pengali skillnya itu yang asalnya 500% menjadi 450% untuk B1. Kalau B2 nya 500% menjadi 450%. Oke, yang B3 nya itu 650% menjadi 610%. Menurut gua ya guys ya, ini cukup besar menurut gua. Pengali untuk magenya guys. Jadi ini tuh muntun bukan berdasarkan karena Kagura ini sakit atau enggak ya guys ya, tapi pengali dari damage saat magenya itu aktif. Jadi menurut gua Kagura ini cukup besar ya menurut gua ya, cukup besar guys, karena persentase guys beda dengan Yuzong dan juga Glue. Itu bukan persentase dengan 40% pengurangan itu cukup gede guys, cukup besar. Nah jadi menurut gua untuk kalian main ke arah Luminesus mungkin bisa guys, dari early game sampai mid gamenya itu bisa untuk mempertahankan, untuk ngegendong. Tapi di late gamenya menurut gua akan sedikit kurang, kecuali kalau kalian mengandalkan buku ya guys ya, mengandalkan buku guys. Dengan mengandalkan buku
Luminesus ngesemur gitu kan kemarin gue udah kasih lihat tutorialnya kan main ke arah Luminesus Mage. Cuman kemarin gue nggak dapet buku gitu. Nah, kalau kalian dapat buku gitu kan saat si Kaguranya ini nge-skill, terus saat si Novaria nge-semur, Novaria nge-skill itu kan langsung pada hilang tuh. Nah skill keduanya itu menjadi finishing guys. Jadi menurut gue Kagura ini bagus asalkan dapatin buku guys ya. Jadi kalau masih main Luminesus Mage apakah masih bagus? Masih guys, tapi menurut gua kurang optimal lah untuk mencari juara 1 ya guys ya. Kemarin aja gua ambil bubuk guys, cuma minusnya kemarin gua nggak dapat buku ya guys ya. Nah sekarang itu wajib buku guys, kalau nggak wajib buku kayak kemarin gua tuh hampir-hampiran kalah, tapi gua tetap juara 1 ya guys ya. Dan itulah guys ya updatean untuk sekarang dan penjelasan gua tentang updatean sekarang, dan ya itu juga ilmu-ilmu yang gua kasih yang gua tahu ya guys ya. Semoga jadi bermanfaat untuk kalian. So maaf salah kata, gua Casper X Prime. See you next time. Bye bye guys. Dadah.